sahabat Disko, kamu mendengarkan Coach Lola and Friends bersama Coach Lola di sini, dan tentu saja hanya di Disko Podcast. Nah, kali ini kita masih di segmen spesial, yaitu Wanderlust Diaries mengenai Rusia part kedua. Pada episode sebelumnya, saya sudah ngobrol tentang Rusia secara garis besar ya. Letaknya, musimnya, arsitekturnya, transportasinya, dan lain-lain. Nah, sekarang saya akan ngobrolin tentang kehidupan saya selama di Rusia. Yang pertama adalah perkuliahan. Nah, saya kuliahnya S2 Master dengan beasiswa pemerintah Rusia. Beasiswanya sudah termasuk 1 tahun kelas persiapan bahasa. Jadi saya tinggal di Rusia itu 3 tahun lamanya, 1 tahun bahasa Rusia dan 2 tahunnya S2. Selain beasiswa pemerintah Rusia, saya juga dapat beasiswa tambahan dari pemerintah Indonesia nih, yaitu beasiswa LPDP Afirmasi. Jadi saya dapat beasiswa dari dua pemerintah ya, yaitu pemerintah Rusia dan juga pemerintah Indonesia. Sistem kuliah di Rusia itu menggunakan angka, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, 5 itu adalah nilai tertinggi ya. Kemudian rata-rata kampusnya biasanya ujiannya ada ujian lisan tuh. Nah, tapi di kampus saya yang S2, karena ikut sistem Eropa, jadi tidak ada ujian lisan, semuanya ujiannya tertulis. Dan juga penilaiannya menggunakan abjad, bukan huruf, yaitu A, B, C, D, E, dan F ya, ada fail gitu. Nah, meski kampus saya mengikuti sistem Eropa, ada satu hal yang mereka masih menggunakan sistem Rusia, sama gitu sistemnya dengan sistem Rusia, yaitu sistem drop out. Jadi di Rusia itu kalau kamu exam, ujian ya, terus ada 3 matkul yang fail, yang tidak lulus gitu ya, maka kamu langsung drop out dalam satu masa exam itu ya. Dan kalau hanya 1 atau 2 mata kuliah nih yang nggak lulus, terus akan ada remedial di minggu berikutnya, biasanya itu diberikan 2 kali kesempatan remedi. Dan kalau gagal sampai remedi terakhir, misalnya kamu gagal terus nih, maka kamu DO juga gitu, meskipun hanya 1 nih matkulnya gitu. Nah, karena mereka tidak ada yang namanya pengulangan matkul di tahun depan, jadi harus lulus tahun itu, matkul itu gitu. Jadi ya di universitas saya waktu itu, pada semester 1 itu mungkin hampir 1/3 dari mahasiswa baru itu di DO. Serem ya. Tapi DO di Rusia itu adalah hal yang biasa nih. Teman-teman di sini nggak akan di blacklist nih oleh universitasnya. Jadi kalau misalnya mau nyoba lagi, masuk lagi ke universitas yang sama dengan jurusan yang sama, ya itu nggak apa-apa. Nah, sewaktu saya di sana itu ada 3 orang anak Indonesia nih yang kuliah di universitas yang sama dengan saya, namun beda jurusan. Dan yang bertahan hingga lulus itu hanya saya seorang. Jadi ya se-strict itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang pertemanan. Nah, saya adalah tipe influence nih. Kalau sahabat Disko dekat dengan yang namanya DISC personality test, maka sahabat Disko udah tahu tuh influence itu gimana. Bagi yang gak akrab nih akan saya jelasin nih. Jadi tipe influence itu adalah orang-orang yang hidupnya hanya tentang bersosialisasi. Easy going, ya populer gitu ya, antusias, lively, ramah, pokoknya ekstrovert lah ya dia. Nah, memang bagi saya segampang itu sih bisa berteman dengan orang yang baru saya kenal gitu. Dan meski saya udah pakai hijab ya waktu itu, pada saat di sana saya nggak pernah merasakan diskriminasi pertemanan dari teman-teman kampus. Justru teman-teman itu punya toleransi yang sangat tinggi. Memang sebagian dari mereka itu ada juga yang tidak mengerti tentang Islam. Biasanya kalau yang nggak ngerti pasti dia nanya, penasaran. Tapi kebanyakan mereka itu ngerti, tahu tentang Islam dan ngerti tuh apa-apa yang nggak boleh di dalam Islam gitu. Nah, balik ke pertemanan, saya lebih cepat bisa berteman dengan sesama mahasiswa asing biasanya daripada dengan orang Rusianya. Karena memang sesusah itu, teman-teman. Jadi teman akrab dengan Rusia. Maksudnya teman akrab ya, kalau hanya teman biasa sih mereka udah biasa. Jadi mereka sangat baik. Kalau diminta tolong mereka mau gitu. Cuma untuk jadi teman akrab yang saling bercerita
tentang pengalaman atau apalah itu susah, beda cerita kan ya itu ya. Jadi saya sendiri itu butuh waktu 1 tahun tuh untuk bisa berteman akrab dengan salah satu orang Rusia, itu namanya Elizabeth, biasanya dipanggil Liza. Dan memang sebaik itu tuh, saya sering dikasih hadiah, terus pas mau pulang for good ke Indonesia pun saya dijemput tuh di asrama dan diantar ke bandara. Baik banget lah pokoknya. Nah, kalau sesama mahasiswa asing gampang banget memang. Mungkin karena sama-sama berjuang ya di Rusia gitu. Nah, kebetulan saya punya banyak teman dari berbagai etnis sewaktu kuliah, karena tadi saya influence-nya, jadi berteman itu sangat gampang buat saya gitu ya. Nah, kita akan membahas satu-satu nih. Ada salah satu teman saya yang sangat dekat, itu seorang perempuan dari Kazakhstan. Nah, namanya Madina. Madina ini tipikal anak orang kaya yang kutu buku nih. Kalau nggak saya ajakin keliling Saint Petersburg di weekend, mungkin dia nggak kemana-mana. Dia anak tunggal dan lebih muda daripada saya. Saya pasti selalu bareng sama dia tuh kalau ada grup project gitu. Dan ini yang paling dekat ya, Madinah ini ya. Dan kemudian ada juga seorang pemuda dari Switzerland namanya Celestine. Ini deket banget juga. Kita sering duduk bersebelahan pas waktu kuliah manajemen accounting, karena selalu ada kuis kan waktu itu. Jadi kita saling membantu sebagai orang senasib yang lemah dengan accounting. Kita juga sering satu grup project. Sebenarnya banyak sih teman-teman Eropa saya, yang lain cukup dekat, tapi emang yang paling dekat ini adalah si Celestine ini. Cie. Tapi please note ya, kedekatan kami tuh hanya sebatas teman, teman-teman. Hanya teman ya. Soalnya saya nggak begitu suka etnis Eropa untuk yang romantis-romantisan gitu. Terus ada juga gadis Rusia tadi yang saya sempat sebutkan sebelumnya, namanya Lisa. Lisa ini dia asli Saint Petersburg, tapi dia em, ada yang membuat dia berbeda dengan orang-orang Rusia lainnya, yaitu dia suka makanan-makanan pedas. Karena dulu dia tuh sempat lama tinggal di belahan Rusia yang dekat dengan Jepang tuh dan Korea, yaitu kota Vladivostok. Jadi di sana makanan Asia tuh banyak dijumpai. Jadi dia akrab dengan yang namanya cabe gitu. Ini berbeda banget nih sama Eropa kebanyakan gitu, nggak suka cabe gitu ya. Nah, terus ada juga kelompok orang-orang dari Amerika Latin, dari berbagai negara yang punya satu bahasa yaitu Spanyol ya. Dan mereka tuh sangat ramah memang. Mereka suka banget tuh kumpul-kumpul dengan negara-negara lain yang Amerika Latin juga, jadi ngomongnya sama-sama Spanyol gitu. Dan terus ada juga yang saya dekat, itu gadis dari Afrika, dari Zambia kalau tidak salah ya. Dia tuh cukup dekat dengan saya dulu pas waktu di kelas persiapan bahasa ya, namanya Kapulu. Dia tuh selalu membuat saya tertawa gitu ya, dengan kerandoman dia gitu. Dia selalu datang ke kamar terus melakukan hal-hal yang random gitu. Kemudian ada juga yang orang-orang dari Asia nih, kita bahas ya. Ada yang dari Vietnamnya. Kalau Vietnam ini karena sesama Asia Tenggara gitu ya. Jadi sesama makan nasi dia deket deh gitu ya. Kayak, waduh ini negara kita dekat gitu. Jadi cepet banget emang, klopnya gampang banget. Waktu itu salah satu roommate saya ketika waktu persiapan bahasa itu adalah orang Vietnam. Nah, kemudian ada juga 2 orang gadis Cina, namanya Sitsi sama Moyun. Nah, ini adalah partner hunting Chinese food nih selama 2 tahun kuliah. Bahkan saya waktu lagi exchange di Praha pun, mereka nih ngunjungin nih ke Praha, dan kami tuh pasti nyari Chinese food. Nah, menariknya nih ya, mereka ini adalah orang-orang yang lahir pas waktu China membatasi hanya boleh 1 orang anak. Jadi mereka semua tuh anak tunggal tuh di lingkungan mereka gitu. Nah, kemudian ada juga dari Korea Selatan. Ini adalah cewek ya. Cewek ini dia exchange. Jadi hanya exchange ke Saint Petersburg waktu itu. Hanya 5 bulan. Dan kita nggak tahu kenapa langsung klop aja gitu ya sama si Dami namanya ya. Jadi langsung klop gitu. Jadi udah, padahal waktu itu ketemunya waktu 1 bulan terakhir dia mau balik nih ke Korea Selatan. Nah, mungkin karena sesama pencinta K-pop juga kali ya. Dan juga mungkin karena suka makan nasi gitu ya, jadi kita sama lah gitu klop. Nah, ada juga
satu yang harus saya sebut secara spesial gitu. Itu seorang pemuda dari salah satu negara Arab, dari Bahrain lebih tepatnya, namanya Haitham. Ya, saya sebut spesial karena dia sangat berjasa lah gitu ya, selama saya 3 tahun di Rusia. Dan ya gitulah ya, nggak usah dibahas kali ya. Nanti ditanya aja secara personal ya. Dan juga nggak lupa nih, orang-orang Indonesia pastinya yang kuliah di kota Peter pada saat saya lagi kuliah di sana. Mereka udah kayak keluarga kedua ya pada saat di Rusia gitu. Oke, sebelum ditutup yang bagian Rusia ini, saya ingin share beberapa pengalaman menarik yang sudah saya alami, yang pernah ya dialami di Rusia. Salah satu yang masih ingat sampai sekarang itu, jadi ceritanya waktu itu saya sedang di perjalanan menuju kampus siang siang hari pukul 12 siang. Saya naik bus, waktu itu busnya kosong, hanya ada 2 orang ibu-ibu yang sedang duduk dan 2 orang bapak-bapak yang lagi berdiri. Ini catatan di Rusia itu cowoknya banyak yang memilih berdiri daripada duduk di publik transportasi, baik itu di bis maupun metro gitu ya, meskipun banyak kursi yang kosong. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi, saya duduk sendiri, kursi di sebelah saya kosong, terus tiba-tiba ada yang naik nih. Dan dengan sengaja duduk di sebelah saya. Seorang bapak-bapak ya waktu itu, dan beliau sedang mabuk berat nih. Kan kecium ya dari baunya, dari gayanya gitu. Ya, namanya orang mabuk ya, jadi tanya-tanya, nggak jelas gitulah gitu ya. Saya jawab seadanya. Sekali dia udah nyentuh bahu, dan buat saya risih. Lalu ada keneknya kan, tadi ada keneknya seorang ibu-ibu waktu itu. Kenek busnya tuh ngedeketin, karena dia notice kan, karena bisnya kosong gitu, jadi kedengeran lah ya apa yang terjadi. Nah, si keneknya ngedeketin bilang, kamu jangan ganggu orang, dia bilang gitu, pakai bahasa Rusia ya teman-teman. Terus dia bilang, terus dibalas nih sama nih bapak yang mabok ini, enggak kok, saya nggak ganggu orang kok, dia bilang gitu. Terus ada nih bapak-bapak kan, ada yang berdiri tuh 2 orang tadi tuh. Nah, salah satu nyautin, kamu ngeganggu orang itu bisa dihukum loh, dia bilang gitu. Terus dibalas ya sama bapak yang mabokin ini, hukum apa, saya pengacara kok, dia bilang gitu ya, namanya lagi mabok ya gitu ya. Ya, terus tanpa berkata apa-apa lagi nih, 2 orang bapak-bapak yang berdiri tadi tuh langsung menghampiri dan langsung nonjokin tuh bapak yang mabuk tadi sambil narik, dan pas perhentian berikutnya tuh diseret keluar terus dibuang gitu, pakai ditendang lagi. Nah, waktu itu saya udah takut kan, jadi lumayan lega karena tanpa nunggu-nunggu tuh bapak itu langsung membuat saya ngerasa safe gitu. Itulah yang saya Itulah kenapa saya selalu merasa safe di Rusia, karena saya merasa banyak yang akan membela saya kalau ada apa-apa. Contohnya kasus yang udah saya alami sendiri gitu. Nah, untuk teman-teman ketahui di Rusia itu tonjok-tonjokan itu, apalagi kalau ada orang mabuk itu biasa ya. Biasanya orang mabuk yang ngeganggu sih, orang pasti langsung dihajar tuh orang-orang yang mabuk itu gitu. Ya, sesama cowok-cowok Rusia tuh yang ngajar. Karena itulah, kalau setiap weekend nih, pasti banyak banget polisi yang jalan-jalan untuk ngejagain kalau ada orang mabuk yang cari ribut lah gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, itu pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang. Saya pun lupa wajah bapak itu gimana gitu, tapi saya ingat banget dia, mereka sangat baik gitu, perhatian gitu ya. Nah, yang kedua, teman-teman nih, bahasa Rusia ini kan karakternya emang keras ya, jadi kayak orang Medan ngomong gitu ya, keras padahal mereka nggak marah. Nah, Rusia itu begitu juga, dia keras, ditambah lagi orang-orang Rusianya juga suka marah-marah. Nah, sekali waktu itu saya sedang belanja di salah satu supermarket, terus saya kasih cash lah, mau bayar kan waktu itu, saya dimarahin karena dia nggak punya kembaliannya. Lucu ya, ya begitulah. Nah, memang kalau di Rusia itu diajarkan kalau kamu nggak salah ya marahin balik. Akhirnya saya marahin balik, cari sana, gue bilang gitu. Oke, lagi, nah terus dicariin lah sama dia akhirnya ya. Long story short gitu ya. Nah, yang ketiga, ada juga di Rusia itu kan cowoknya sangat sangat gentleman sekali ya. Memang kalau tunjuk-tunjukkan mereka jagonya memang, tapi mereka nggak akan begitu ke perempuan gitu. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya juga tuh, mereka lebih memilih berdiri di atas bus atau metro meskipun banyak kursi yang kosong gitu ya. Dan juga
kalau nih, misalnya nih, kita lagi keluar dari pintu stasiun, yang pintunya yang kalau didorong terus balik sendiri, kayak di Alfamart gitu ya, didorong balik sendiri, dorong balik sendiri. Nah, kalau ada cowok nih depan kita, cowok orang Rusia, dan dia ngelihat ada kita, cewek, ya, di belakang, maka dia akan menahan pintu itu, sahabat Disko, sampai kita keluar. Jangan baper loh, jangan baper. Tapi ya memang begitu budaya mereka ya. Cuma jumlah cowoknya tuh sangat sedikit dibandingkan ceweknya. Jadi sangat jarang ya, jarang sekali ditemui. Makanya susah banget kalau cari cowok Rusia tuh gitu ya. Nah, sekian dulu nih pembahasan mengenai Rusia. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyakan aja langsung secara personal lewat Instagram atau lewat Disco ini. Dan sahabat Disco, sampai berjumpa lagi di next episode Coach Lola and Friends yang tayang setiap Selasa hanya di Disco Podcast. Sampai jumpa!